Perkenalkan, nama saya Renaldi Purnama Lestari. Di sini saya ingin mempresentasikan untuk soal sistem operasi di kelas IF305. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi atau operating system atau OS adalah perangkat lunak utama yang mengatur dan mengendalikan seluruh sumber daya komputer, serta menjadi penghubung antara pengguna dengan perangkat keras, hardware. Tanpa sistem operasi, komputer tidak dapat digunakan karena tidak ada sistem yang mengatur proses kerja perangkat. Contoh, Windows, Linux, macOS, dan Android. Fungsi sistem operasi di sini ada manajemen proses, mengatur jalannya program yang sedang berjalan, mengatur multitasking, menjalankan beberapa aplikasi sekaligus, manajemen memori, mengatur penggunaan RAM, membagi memori untuk tiap program agar tidak bentrok, manajemen file, mengatur penyimpanan, penghapusan, dan pengorganisasian file, manajemen perangkat keras, mengatur kerja keyboard, mouse, printer, monitor, dan lain-lain melalui driver, keamanan sistem, mengatur hak akses pengguna, dan yang terakhir melindungi data dari akses tidak sah. Karakteristik sistem operasi open source dan closed source. Kita masuk ke open source dulu. Untuk ciri-cirinya ada kode sumber terbuka dan bisa dimodifikasi, gratis atau bebas digunakan, dikembangkan oleh komunitas, lebih fleksibel dan dapat dikustomisasi, contohnya Linux, Ubuntu, Debian, dan Fedora. Kelebihannya, gratis, aman, karena banyak yang mengawasi kode. Terakhir, bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. Dan untuk kekurangannya, tidak semua software kompatibel, dukungan resmi terbatas. Closed source, ciri-cirinya adalah kode sumber tertutup, tidak bisa dimodifikasi pengguna, berbayar, dikembangkan oleh perusahaan tertentu, contohnya Windows dan macOS. Untuk kelebihannya, dukungan resmi tersedia, user-friendly, banyak kompatibilitas software. Untuk kekurangannya berbayar tentunya, tidak bisa dimodifikasi bebas. Untuk skema dasar sistem komputer, di sini ada input, proses, output, masuk ke memori lagi, masuk ke input. Penjelasannya di sini input, data masuk dari keyboard, mouse, atau scanner. Proses CPU untuk mengolah data. Output adalah hasil pengolahan seperti monitor, printer, dan memori itu untuk penyimpanan data seperti RAM atau hard disk. Jelaskan perangkat input, proses, output, dan memori beserta contohnya. Oke, kita masuk ke perangkat input. Perangkat untuk memasukkan data ke komputer. Contohnya, keyboard, mouse, scanner, mikrofon, dan webcam. Perangkat proses, perangkat yang mengolah data. Contohnya CPU, GPU, motherboard. Perangkat output, perangkat yang menampilkan hasil pengolahan data, seperti monitor, printer, speaker, proyektor. Untuk perangkat memori, perangkat untuk menyimpan data, jenisnya memori utama atau primary memory, itu RAM atau ROM, memori sekunder atau secondary storage, atau bisa hard disk, SSD, atau flash disk. Berikut langkah menginstal Windows 10. Untuk persiapan kita butuh file ISO dulu, Windows 10, flash disk minimal 8 GB, dan aplikasi Rufus, dan tentunya laptop atau PC ya. Untuk langkah-langkahnya, pertama download dulu file ISO, terserah untuk sumbernya, masukkan flash disk ke laptop atau ke PC, buka aplikasi Rufusnya, pilih ISO Windows, klik Start untuk membuat bootable flash disk. Setelah itu, restart komputer. Nah, setelah restart, kita masuk ke menu BIOS, tekan F2 di laptop atau PC, atau F12 atau Dell. Atur boot connected ke USB, simpan, dan restart. Lalu pilih bahasa dan klik install now. Masukkan produk key, kalau ada, kalau nggak ada kita skip. Pilih custom install. Lanjutnya pilih partisi, biasanya drive C, di C. Klik next, tunggu proses instalasi selesai, ikuti pengaturan awal, akun, dan password dan lain-lainnya. Sekian, terima kasih.